Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GERD, sahabat anxiety yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini ada komentar dari sahabat kita bahwasanya sudah 2 tahun sakit asam lambung, tidak sembuh-sembuh, sudah keluar masuk rumah sakit dan terasa nyesek terus gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa keluhan asam lambung itu memang yang paling horor ya menurut saya pada waktu itu. Sakit asam lambung itu memang dari segi sesak nafas dan kecemasan yang akan takut kematian kayak gitu. Nah, sebenarnya sesak nafas itu faktor pemicunya kalau nggak dari makanan, dari pikiran yang paling banyak terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau misalkan nih memang teman-teman sudah menghindari makanan-makanan pantangan, terus kemudian kok masih nyesek itu sesak napas. Dan sesak napas yang dominan dialami oleh penderita asam lambung itu yang pertama nafas pendek, dan yang kedua itu seperti ketika kita mau ambil nafas itu kayak orang tenggelam. Terus yang ketiga terus kemudian yang ketiga itu seperti nafas manual. Itu yang saya definisikan sebagai gangguan pernafasan ya, yang dialami oleh penderita asam lambung. Nah, untuk sahabat kita itu yang komentar, ini sesak nafasnya seperti apa? Kalau bisa dijelaskan, apakah yang nafas manual, apakah yang nafasnya itu tidak plong ya, ataukah nafas pendek, ataukah seperti orang tenggelam. Nah, itu nanti bisa diceritakan gitu ya. Tapi sejauh pengalaman yang saya alami pada waktu ngalamin sesak nafas itu ya, intinya selama kecemasan kita ini belum bisa kita kelola dengan baik, selama kita itu belum punya keyakinan dan belum bisa merubah mindset kalau kita itu sebenarnya sehat, cuma kita itu punya mindset bahwa sedang sakit gitu ya. Selama itu nanti belum dirubah mindset sakitnya, selamanya sesak nafasnya itu terus menghantui teman-teman gitu loh ya. Jadi makanya kenapa hipnoterapi untuk memprogram alam bawah sadar itu menjadi sangat penting di situ. Salah satunya adalah untuk membantu mengatasi sesak nafasnya itu. Karena salah satu penyebab sesak nafasnya selain memang dari asam lambung yang naik ya, itu memang dari pikiran. Karena pikiran itu nanti ngaruh banget ke asam lambungnya. Gitu, teman-teman. Ya, jadi ada kalanya kita nanti menganalisa tentang nafas ya. Pasti tuh kita menganalisa tentang nafas. Seolah-olah nafas kita itu enggak berjalan secara otomatis dan harus kita berusaha menafaskan. Dan itu nanti membuat kita sangat takut sekali. Padahal perlu kita ingat ya bahwa ketika kita tidur malam itu kita nggak memikirkan nafas dan kita tanpa mengatur nafas kita itu sebenarnya juga berjalan secara otomatis gitu. Itu yang perlu kita ingat gitu. Nah, pada waktu kita tersadar ya, dalam kondisi sadar itu kita justru lupa bahwa nafas itu sebenarnya otomatis gitu loh. Tanpa kita berusaha untuk menafaskan, dia itu berjalan otomatis gitu loh. Ya, karena apa? Kita kok seolah-olah nafas kita itu manual. Itu sebenarnya karena kita terlalu khawatir, kita terlalu memperhatikan kondisi nafas kita. Kita terlalu merasakan kondisi nafas kita gitu. Jadi sesak nafas yang kita alami itu salah satu faktornya karena itu. Karena paranoid, karena terlalu takut, karena terlalu cemas, karena terlalu khawatir berlebihan. Ya, dan khawatir itu nanti bukan hanya terkait tentang kita sakit gak sembuh-sembuh, enggak. Banyak faktor pemicunya. Jadi khawatir tentang misalkan nih cemas masalah pekerjaan, cemas masalah keluarga dan sebagainya. Itu menjadi kekhawatiran, menjadi problem yang akhirnya menjadi sampah di dalam alam bawah sadar kita gitu. Selama sampah itu nanti nggak kita uraikan, nggak kita selesaikan satu persatu, biasanya permasalahan stres itu nanti juga terus-menerus menghantui. Dan ketika orang sakit asam lambung, stresnya tinggi, tidak dikelola dengan baik, biasanya memang sakit asam lambungnya itu sedikit agak lama pemulihannya gitu. Tetapi teman-teman gak usah khawatir ya. Saya pun dulu sakit juga cukup lama ya. Kalau kita itu senang-senang ya, kalau kita senang-senang dalam tempo 1 tahun itu cepat banget kalau kondisi hidup kita itu senang. Tetapi 1 hari aja kalau kondisi hidup kita itu tidak enak atau sedih atau ya intinya tidak nyaman ya, 1 hari aja kita lalu itu terasa berat dan lama banget. Dan saya termasuk orang yang sakit asam lambung itu adalah sekitar 1 tahun teman-teman gitu loh ya. Jadi setelah saya pelajari ternyata memang sakit asam lambung itu sembuh ketika pikiran kita juga
bisa dikendalikan dengan baik gitu loh. Intinya adalah orang sakit asam lambung itu ya, itu sebenarnya orangnya sehat, tetapi dia itu tersugesti bahwa sedang sakit. Ketika kita tersugesti sedang sakit, jadi hawa dari tubuh kita ini juga sakit, intinya gitu. Jadi sesakit apapun teman-teman, kalau bisa usahakan dan wajib ya, usahakan teman-teman berilah sugesti bahwa tubuh kita itu sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, sedang dalam kondisi yang prima, sedang dalam kondisi yang sehat. Insya Allah kalau kita nanti bisa mengoptimalkan sugesti seperti itu, segala penyakit pasti cepat sembuhnya gitu ya. Oke teman-teman, salah satu metode pengobatan untuk asam lambung itu ada hipnoterapi. Kalau nanti teman-teman jauh nggak bisa datang ke tempat praktek saya, teman-teman bisa menggunakan audio hipnoterapi dari saya ini yang bisa teman-teman dapatkan di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah sini, atau nanti teman-teman bisa dapatkan di keranjang biru, atau langsung aja ke profil, di situ ada link, langsung aja diklik, teman-teman nanti bisa dapatkan. Dan untuk herbalnya saya sarankan gunakan madu aslamgat yang nanti juga teman-teman bisa dapatkan di tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya. Insya Allah sakit asam lambung itu sangat bisa disembuhkan, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, pasti asam lambung bisa sembuh dan ada obatnya gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share.